Apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Karena saya mempelajari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stage ya yang punya channel. Saya senang sekali melihat komentar ya, jawaban daripada pertanyaan yang dilemparkan kepada Natali ya, sang mualaf yang cantik ini. Cukup cerdas dan mendengarkan keterangannya cukup menarik, penuh dengan kejujuran dan keterbukaan. Alhamdulillah ya, saudari sudah menjadi mualaf, sudah menjadi muslim, dan logikanya ya, barang siapa bersahadat ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal soleh, maka dijamin masuk surga ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an ya. Wallazi na'amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina biha abada. Jadi barang siapa beriman, mengerjakan amal soleh, maka mereka, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di bawahnya dan kekal di dalamnya. Subhanallah. Bersyukur sekali Mbak ya, bersyukur sekali. Mudah-mudahan diikuti oleh saudara-saudara saudari kita yang lain yang belum mualaf ya, karena keselamatan itu milik semua manusia bagi yang mau selamat ya. Mendengar penjelasan dari Natali bahwa kenapa dia pindah agama, karena dia belajar dari kitab suci sebelumnya bahwa dia ingin menjadi pengikut Yesus yang setia ya, pengikut yang Yesus yang benar-benar mengikutinya. Karena di dalam Bible yang dia pegang, yang dia baca ya, di dalam Markus 12 ayat 29 seperti yang dijelaskan tadi, bahwa setelah saya cek memang benar adanya gitu, ini Alkitab ya yang saya punya, bahwa hukum terutama itu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Di dalam ayat 30-nya juga dijelaskan. Maknanya lebih kurang kalau kita ambil kesimpulan, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, bersungguh-sungguh, berjuang, mengerjakan amal soleh, maka dijamin masuk surga. Lebih kurang begitu maknanya, sejalan dengan apa yang ada dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam penjelasannya juga dijelaskan di dalam Yohanes ayat 17 ayat 3, bahwa hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Cukup jelas sekali. Jadi sahabat semuanya, sahabat sebangsa dan setanah air yang non muslim, siapapun itu, apapun kepercayaan ya, entah agama Buddha, misalnya Hindu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perlu kita ketahui bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ya, beriman atau kafir. Bagi yang kafir itu ada siksa neraka ya. Ini nggak main-main. Bagi yang beriman nikmat surga. Maka kita memilih sebelum ajal menjemput, mari kita berpikir secara dewasa, secara akal sehat ya. Karena sakit rasanya kalau kita nanti ya, di akhirat tersiksa di dalam neraka dan kekal selamanya ya. Sebagaimana Allah menjelaskan, walazi nakaparu wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat kami dan mengingkari kata Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka
kekal di dalamnya. Tentu kita tidak mau, ya. Ini bukan saya yang punya pendapat, tetapi apa yang tercantum di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi bagi kita bersama, bukan ego-egoan, bukan untuk debat, ya, bukan untuk diperdebatkan, tetapi bacalah kitab-kitab suci kita, ya. Ya, mencari kebenaran, ya, seperti yang dijelaskan Natali secara akal sehat. Saya mengikuti Yesus katanya, karena Yesus sendiri yang bicara di dalam kitab Injil yang seperti yang dalam buku ini tadi, ya, dalam Markus 12 ayat 29, ya, dalam Yohanes 17 ayat 3, cukup jelas sekali. Maka siksa api neraka itu pasti, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali jadi kalau kita sudah bertobat maka aman. Kenapa? Karena kata Allah, illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang telah beriman, bertaubat, mengerjakan amal soleh, nggak perlu takut kata Allah. Setiap kebajikan yang mereka lakukan akan menggantikan kejahatan di masa lalu. Karena Allah sesungguhnya Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Mari bertobatlah, ya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada ampunan bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Enggak ada ampunan kalau kita belum bertobat, kalau kita belum bersyahadat. Gitu kan? Mati kita dalam keadaan kafir, maka bahaya sekali. Ya? Bahaya sekali. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa apapun kecuali syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad dolalam ba'ida. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka itu sudah tersesat jauh sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita sampai dibilang Allah Subhanahu wa taala tersesat jauh sekali. Ya, kasihan, ya. Sayangi diri kita, ya. Selamatkan diri. Ya, ku ampusakum wa alikum naron. Selamatkan diri kita dari api neraka. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan membantah apa yang dikatakan orang banyak, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah kata Allah barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil na'budullaha rabbi wa rabbukum. Sedangkan Al-Masih sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi, Yesus berbicara, sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu juga. Gitu. Nah, jadi, dijelaskan juga, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah syirik, sesungguhnya diharamkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ada surga selain kepunyaan Allah? Neraka selain kepunyaan Allah? Coba cari, ya. Maka mari kita belajar. Belajar memahami dengan akal sehat, tidak dengan emosi, ya. Demi kebaikan bersama, mari mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saudara-saudara kita yang belum beriman, maka bertobatlah, ya, agar kita selamat tidak hanya dunia tetapi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.